Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran akuntansi biaya 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai job order costing dengan topik proses produksi dengan menggunakan metode pesanan. Nah, sebelum masuk ke bahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami kelompok 8, akuntansi biaya kelas 331. Perkenalkan, nama saya Indra Polmasyanturi, rekan saya Kumala Sarif Indah, dan rekan saya Sildan Maulana Ade. Pada video kali ini, kita akan membahas yang pertama, overview job order costing, yang kedua, job order costing dan proses costing, yang ketiga, aliran produksi. Yang pertama, overview job order costing. Apa itu job order costing? Job order costing merupakan salah satu bentuk metode perhitungan biaya produksi yang digunakan pada perusahaan yang menggunakan sistem pesanan. Misalnya, apabila perusahaan mendapat pesanan dengan order nomor 1, maka biaya-biaya yang ditimbulkan oleh pesanan 1 akan diakumulasikan dan dibebankan kepada pesanan 1 tersebut. Tujuannya agar perusahaan dapat menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pelanggan. Apabila ada pesanan yang baru, maka biaya-biaya yang ditimbulkan oleh pesanan kedua harus dipisahkan dengan biaya-biaya yang ditimbulkan oleh pesanan 1. Tujuannya agar perusahaan tidak salah dalam menetapkan harga jual kepada customer. Sebagai contoh, Pak Budi memesan 30 baju kepada penjahit dengan ukuran L menggunakan bahan polyester. Penjahit dalam membuat 30 baju tersebut membutuhkan 10 kain polyester, 5 benang, dan 3 jarum. Maka, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penjahit dalam membeli 10 kain polyester, 5 benang, dan 3 jarum akan diakumulasikan kepada pesanan Pak Budi. Tentunya, ini akan menjadi dasar bagi penjahit untuk menentukan harga jual kepada Pak Budi. Beberapa hari kemudian, penjahit menerima pesanan dari Bu Ati, yaitu 40 celana panjang dengan menggunakan bahan polyester. Penjahit dalam memproduksi 40 celana panjang membutuhkan 15 kain polyester, 10 benang, dan 5 jarum. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penjahit dalam memproduksi pesanan Bu Ati akan diakumulasikan dan dibebankan kepada biaya pesanan Bu Ati. Tentunya, ini juga akan menjadi dasar bagi penjahit dalam menetapkan harga jual yang akan dibebankan kepada Bu Ati. Sehingga biaya pesanan dari Pak Budi dan biaya dari pesanan Bu Ati tidak boleh dijumlahkan. Meskipun mereka menggunakan bahan yang sama, tetapi biaya atas kedua pesanan tidak boleh dicampurkan dan akan ditampilkan pada job cost sheet yang berbeda. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu job order costing dan proses costing. Perbedaan job order costing dan proses costing yang pertama ialah dari segi pesanan. Pada job order costing, dalam suatu periode terdapat banyak pesanan yang terjadi, alias terdapat bervariasi pesanan. Sedangkan pada proses costing, produk tunggal yang dihasilkan selama periode waktu yang panjang. Dari segi pengakumulasian biaya, biaya-biaya pada job order costing diakumulasikan berdasarkan pesanan, sedangkan pada proses costing, biaya diakumulasi berdasarkan departemen. Dari segi dokumen kunci, pada job order costing, dokumen kuncinya ialah kartu biaya pesanan atau job cost sheet.
Sedangkan pada proses costing, dokumen kuncinya ialah Department Production Report. Pada job order costing, unit cost dihitung berdasarkan pesanan. Sedangkan pada proses costing, unit cost dihitung berdasarkan departemen. Yang ketiga adalah aliran produksi. Berikut ini merupakan aliran proses produksi dalam perhitungan COGM dan COGS. Biaya manufaktur terdapat 3 unsur, yaitu direct material, direct labor, dan factory overhead. Dalam perhitungan direct material, menggunakan cara periodik. Terdapat juga material awal dan material akhir. Dalam pembelian material, masih terdapat penggabungan antara direct material dan indirect material. Kemudian, dalam material tersedia merupakan penambahan material awal dengan pembelian material. Selanjutnya, penggunaan material merupakan pengurangan dari material yang tersedia dikurangi material akhir. Dan yang terakhir, direct material yang sudah benar-benar material langsung yang diperoleh dari material use dikurangi indirect material. Kemudian direct labor. Di sini terdapat jam kerja langsung dan upah tenaga kerja per jam. Selanjutnya, factory overhead yang terdapat bermacam-macam seperti listrik, asuransi, indirect material, indirect labor, dan depresiasi. Dari total ketiga unsur biaya tersebut, menjadi total biaya manufaktur. Kemudian, perhitungan COGM. Di sini terdapat WIP awal atau barang dalam proses dan WIP akhir. Total biaya manufaktur ditambah WIP awal dikurangi WIP akhir akan menghasilkan COGM. Kemudian COGM akan masuk ke perhitungan COGS. Pada COGS terdapat finish good awal dan finish good akhir. COGM ditambah finish good awal dikurangi finish good akhir akan menghasilkan COGS. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.